Nah, semalam kan saya kebawa mimpi nih terkait Mimpi? Iya. Apa nih? Nah, malam kan saya kebawa mimpi nih terkait Mimpi? Iya. Apa nih? Nah, kok malam kan saya kebawa mimpi nih terkait Mimpi? Iya. Apa nih? Nah, Kimberly Ryder katakan saya mau cerai kok kayak dipersulit? Lantas kuliti tabiat buruk Edward Akbar di tengah proses cerai. Singgung pola didik anak, aktris Kimberly Ryder menguliti tabiat buruk suaminya, aktor Edward Akbar di tengah proses perceraian. Seperti diketahui, Kimberly Ryder telah melayangkan gugatan cerainya terhadap Edward Akbar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Rabu 30 Oktober 2024. Kini, perkara perceraian antara Edward Akbar dan Kimberly Ryder pun masih bergulir panas di pengadilan. Agama Pusat Jakarta yang disampaikan kepada wartawan newsviralkata.com Rabu 30 Oktober 2024, Kimberly Ryder pun dibuat geram dengan salah satu pernyataan Edward Akbar soal pola asuh anak, di mana dalam salah satu pernyataannya, Edward Akbar pernah mengeklaim dirinya lah yang mengajarkan kedua anaknya tentang pendidikan agama. Hal itu seketika dibantah oleh Kimberly Ryder. Yang saya ajarkan ke anak-anak, sholat, tiap hari saya sholat bareng mereka, terus mereka, anak-anak, masih ngaji, ya kata Kimberly Ryder. Tadi ditanya ya si Edward apakah dia melakukan ajaran sesuai agama segala macem. Oke iya, sholatnya iya, lanjutnya. Kendati demikian, bintang film Perahu Kertas itu juga menguliti tabiat buruk Edward Akbar. Puasanya enggak, emang enggak pernah puasa. Ngaji aja enggak bisa, cuma ngerti ngajarin anak alif batasya. Kalau dari saya puasa. Setiap Ramadan saya puasa. Alhamdulillah, ngaji saya pernah hatam kok. Sholat sekarang saya 5 waktu kok. Alhamdulillah, insya Allah terus begitu, urainya. Sikap Edward Akbar membandingkan pola asuh anak dari segi spiritual pun dinilai Kimberly Ryder kurang pantas, kayak anak kecil. Dalam pemberitaan sebelumnya, Edward Akbar memilih tak banyak berkomentar soal kisruh rumah tangganya dengan Kimberly Ryder. Hal itu dilakukan Edward semata-mata demi kedua anaknya hasil pernikahan dengan Kimberly Ryder. Jadi dalam pernikahan itu kan ada anak-anak balita. Apa yang jadi permasalahan bahtera rumah tangga ini jangan sampai berdampak kepada anak-anak. Saya tidak punya kunci dan kunci-kunci rumah saya diambil semua oleh tergugat. Kalian melihatnya sebagai ungkapan apa tidak, terserah, pokoknya that's what happened, dan ada videonya juga. Udah, itu aja. Dan kalau ya kami juga ya sampai saat ini juga masih menahan untuk men-share video tersebut ya. Tapi kami sudah men-share kepada majelis hakim ya. Jadi biar majelis hakim menyimpulkan sendiri. Dari tadi juga majelis hakim juga sudah menanyakan langsung kepada
saksi ya mengenai kejadian tersebut, dan saksi tersebut memang juga tidak ada di saat kejadian, tetapi saat dia datang saat di Polsek Payangan. Aku memang keras sama anak, ada keras dan tegasnya ya. Dan kalau misalkan aku terlalu over atau gimana, aku bisa merasakan sendiri dan pada akhirnya aku sama anak-anak. Tapi itu pun apa ya, again, ini udah pernah kita omongin, aku bukan yang mau menormalisasi stres karena suami, terus stres karena situasi, ataupun diberi nafkah lah, atau apapun itu kurang dibantu oleh suami di rumah, whatever that may be. Akhirnya kelepasan sama anak yang udah dibilang beberapa kali secara baik-baik, terus habis itu nggak dengar, akhirnya kelepasan. Itu aku tidak membenarkan, memang sangat disayangkan, tapi memang ada kejadian yang seperti itu, dan itu yang akhirnya dia videoin, dia save videonya dari berapa bulan sebelum kita pisah. Jadi kayak udah ada persiapan, udah ada siasat. Dia bilang kemarin dia nge-post ya, tanpa siasat. Nah ini udah ada siasat dari kapan Kalau tahu. dari Edwardnya pernah nggak juga sama anak juga? Iya. Sebenarnya Itu sebenarnya aku sendiri sayangnya saat itu saya tidak punya siasat ya sama Edward. Cuman ada saat dimana Raiden menumpahkan kopi ke kaki bapaknya teriak, akhirnya panas kan, masih panas tuh, masih baru dibikin. Akhirnya bapaknya ambil kopinya ditumpahin ke kakinya Raiden. Akhirnya itu lumayan tuh, beberapa minggu kakinya berbekas. Jerit dong Raiden. Aku lihat keluar, aku bisa dengar dari dalam nih kejadiannya seperti apa. Raiden panasan kakinya, dia lari ke aku. Dan sampai saat ini pun juga aku nanya ke Raiden apa dia ingat hal itu. Dia tahu, dia ingat. Bukan tanya secara langsung ya, cuma dia pernah ngomongin gitu. Apa pernah lupain kopi di kakinya. Jadi kalau ditanyain dia ingat gitu. Tapi aku nggak punya buktinya. Enggak, karena nggak ada CCTV ke arah situ. Tapi ya itu salah satu hal yang pernah dilakukan oleh bapaknya. Tapi selain dari itu ya pokoknya gimana ya? Ya saya nggak ada punya siasat sama dia saat itu gitu loh. Cuman dia selama ini udah ngumpulin banyak video aku kasar keras sama anak atau apapun itu. Jadi ya bingung juga. Tapi kalau saya kan sudah melihat beberapa videonya ya, itu ya dilakukan itu juga cuman sekali kok. Maksudnya bukan yang berkali-kali di bujang-bujang terus-terusan kayak orang aniaya, itu tidak. Zaman sekarang kan ada Cuman banyak ya. ini aja gitu loh. Misalnya itu pantatnya kayak gitu. Cuman jewer itu. Jadi bukannya dihujam berkali-kali kayak video penganiayaan terhadap anak yang bisa dilaporkan kekerasan terhadap anak gitu. Jadi karena saya udah melihat keseluruhan videonya gitu, dan aku juga udah konfirmasi ke Kim juga bilang habis kejadian itu meminta maaf ya pada anaknya. Itu aku nggak tahu, coba untuk inget ya, gila gue kapan ngedorong anak gue dari tangga, karena aku agak ini ya, kadang-kadang ingetannya agak jelek gitu. Cuman aku ingat anakku pernah jatuh dari tangga, tapi aku nggak di situ, aku lagi di kamar atau apa gitu. Edward yang ngelihat anakku jatuh dari tangga karena dia lagi sakit kalau nggak salah, si anakku ini kalau nggak salah Aisyah deh.
tapi aku lagi nggak di situ. Itu doang yang aku ingat. Kebersamaannya dari sosial media. Kalau anak itu udah merasa trauma kan juga kawan-kawan bisa melihat sendiri. Anak itu juga kan nggak bisa dibohongin kan, karena masih kecil dari Nggak perasaannya. bisa bohong mereka, Bisa. iya. Makanya kami juga kalau mendapatkan panggilan nanti dari KPAI itu apa, ya kita siap kok menjelaskan gitu. Anak-anak Kim terlihat bahagia, bilang sayang sama ibunya, Kita itu siap kan. kok misalkan kayak anak-anak harus dibawa, terus anak-anak di psikotes atau apapun gitu. Iya. Dilihat anak-anaknya apa mereka ngerasa ada trauma apapun sama aku, bisa kok, nggak apa-apa gitu. Ayo. Itu enggak sih, sama sekali tidak. Aku nggak tahu dia punya mana ya. Cuman so far ya, yang aku ajarkan ke anak itu sholat. Tiap hari saya sholat bareng sama mereka. Terus mereka masih ngaji. Tadi ditanya ya si Edward apakah melakukan apa namanya sesuai dengan ajaran agama segala macam. Oke, iya, sholatnya iya, puasanya kagak, karena nggak pernah puasa. Ngaji aja nggak bisa, cuman ngerti ngajarin anak alif bata. Kalau dari saya puasa setiap Ramadan bisa, alhamdulillah. Terus ngaji saya pernah hatam kok. Sholat sekarang pun saya sholat 5 waktu, alhamdulillah. Insya Allah terus begitu. Cuman kalau mau ya kayak anak kecil gitu loh, aduh mau compare apa segala macam. Oke, sekarang anak itu kebiasaannya mereka sholat bareng aku, kalau nggak bareng neneknya, kalau nggak bareng omnya dan tante aku dan sepupu aku di kamar mereka. Terus kita mengajarkan mereka dan mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan berdoa, keluar rumah, masuk mobil, apa segala macam masih diajarkan semuanya. Terus mereka selain itu masih mengaji, masih setiap minggu 2 kali. Terus selain itu belajar berenang juga, belajar membaca juga. Semua ini kan apa ya? Yang ngaji dan yang sholat itu saya lanjutin. Bukan berarti saya udah gak sama dia terus tiba-tiba nggak stop semuanya, ya kan? Itu kan kekhawatiran dia. Selain itu kekhawatiran dia apalagi? Cuman itu doang. Nggak mikirin soal nafkah anak-anak, khawatirannya. Karena kan sebenarnya basicnya itu sebenarnya bukan nomor 1 tuh bukan agama sebenarnya. Nomor 1 tuh how to keep them alive. Makannya gimana, hidupnya, rumahnya gimana, itu dulu kan, baru habis itu agama. Cuman dia mungkin merasa kayak aku itu udah nge-cover semuanya, jadi dia aman gitu lah, jadi nggak perlu dia pusingin, nggak perlu dia pikirin. Ngerti nggak sih? Jadi kayak basicnya itu anak-anak harus dikasih makan, hidupnya sehat, nyaman. Aman nggak? Aman. Kalau udah semua aman, lalu habis itu kita pikirin oke, agamanya gimana ya. Aku belum ngomongin sekolahnya nih, agamanya gimana ya, mereka diajarin berakhlak baik nggak di rumah. Please, thank you, assalamualaikum, hal-hal yang baik, nggak boleh berantem, ayo kita ngomong yang baik-baik, hal-hal kayak gitu. Sampai saat ini Mas Demi dia mengirim 1,5 juta untuk dengan catatan untuk anak-anak ngaji, dan itu dalam 1 bulan sudah habis sekalian sama admin fee saat itu buat 2 anak 1,5 juta itu langsung habis, udah selesai. Berusaha mendapatkan hak asuh anak, kalau enggak co-parenting, harusnya bersama ya, ngasihnya bersama. Cuman awalnya pun aku juga maunya, tapi
beda. Kasih lihat kalau dia peduli sama anak-anaknya. Jadi so far itu dia ngasih lihat dia pedulinya itu hanya lewat Instagram aja, supaya semua orang bisa melihat dan validasi kalau dia adalah bapak yang baik. Tapi kok nggak pernah japri, nggak pernah nanyain anaknya gimana, nelpon apapun itu, ngirim uang 1 juta sebulan kayak buat anak. Bukannya saya minta, bukannya saya butuh, cuman itu ngasih lihat kalau oh ternyata lo masih mau nafkahin buat anak-anak lo, gitu loh. Jadi lama-kelamaan kok nggak ada care-nya gitu. Terus jadinya ada rasa ketakutan, kok beda ya dari Edward yang dulunya saya kenal, yang sebelum kita pisah, yang dia mencoba untuk selalu ada buat anak. Oh ternyata itu aku lama-kelamaan mikirnya kayak oh itu hanya bagian dari manipulasinya aja terhadap saya, bagian dari kayak gitu. Kemarin semalam kan saya kebawa mimpi nih terkait iya. Apa nih? Nah, malam kan saya kebawa mimpi nih terkait iya. Apa nih? Nah, kok malam kan saya kebawa mimpi nih terkait iya. Apa nih? Nah, kok di sini kok berbeda gitu, kayaknya dipersulit perceraiannya. Ini bagaimana? Apa harus 4 kali lagi atau bagaimana? Jadi tinggal importnya aja. Insya Allah hanya ya kira-kira 2 minggu lagi terus udah selesai. Insya Allah. Apakah DF tidak ada mempersulit kan sebenarnya? Mempersulitnya udah dari kemarin-marin sih, ya. udah nambah kira-kira ya 3 mingguan lah ya. Gimana? Harapan untuk mempercepat harapannya Mbak. Harapannya ya semoga semua cepat selesai. Terus ya bisa sama-sama move on aja gitu. Jadi nggak usah mikirin stres lagi dengan semua hal ini. Bisa mikirin positifnya aja ke depannya gimana. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Yuk.